Survei membuktikan orang lebih takut disuruh bicara di depan orang banyak ketimbang mati. Di Amerika Serikat, dari 10 hal yang paling ditakuti orang di sana, ternyata takut bicara di depan umum menempati nomor 1, sementara takut mati hanya ada di nomor 4. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Saya akan membahasnya kali ini, bagaimana mengatasi rasa gugup dan grogi saat bicara di depan umum. Simak terus videonya. Hai guys, saya Asri Yunisi, mahasiswa dari Fakultas Komunikasi Digital dan Media, Institut Pertanian Bogor. Saya akan bahas cara mengatasi rasa gugup atau grogi. Sebelum saya bagikan tipsnya, ada 3 hal penting yang harus kalian ketahui soal rasa grogi atau gugup. Yang pertama, tidak ada yang tahu bahwa kalian grogi atau gugup kecuali Tuhan dan diri kalian sendiri. Jadi, jangan perlihatkan kita grogi, jangan perlihatkan kita gugup, jangan perlihatkan kita takut, santai aja. Yang kedua, semua orang siapapun dia ketika disuruh bicara di depan umum, entah pidato, presentasi, dakwah, dan lain sebagainya, tidak peduli dia artis terkenal atau pembicara profesional, pasti memiliki rasa grogi atau gugup. Tapi bedanya kalau mereka yang sudah terlatih, mungkin 2-3 menit setelah naik ke atas panggung, semuanya akan hilang rasa cemas tersebut. Kalau yang belum terbiasa bicara depan umum, udah selesai acaranya mungkin 1 bulan kemudian masih gemeteran. Jadi grogi atau gugup sebetulnya hal yang wajar aja, asalkan kita tahu bagaimana cara menghadapinya. Jadi kita harus ingat bahwa tidak ada orang yang tidak grogi. Semua orang pasti memiliki rasa gugup. Fakta yang ketiga adalah tidak ada satupun teori yang bisa membantu dalam mengatasi rasa gugup, grogi, takut bicara di depan umum. Kalian boleh baca ratusan buku, tapi tidak ada yang bisa bantu kalian, karena semua itu hanya teori. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya supaya bisa menghadapi audiens, supaya bisa melawan rasa takut, supaya bisa mengatasi rasa gugup? Satu-satunya cara untuk kita mengatasi rasa gugup, grogi, takut di depan umum adalah melakukannya sesering mungkin. Kalau kita melakukan sesering mungkin, maka lama-kelamaan kita akan menjadi terbiasa dan kita akan mengalami hal yang disebut sebagai hilangnya rasa takut. Bahkan pada satu waktu, kalau kita sudah terbiasa berbicara di depan umum, kita tidak takut lagi, kita akan tertawakan rasa takut tersebut ketika mengingat dulu kita takut banget, sekarang ternyata biasa-biasa saja. Saya dengar ada satu orang bijak mengatakan, if you face your thought long enough, your fear will disappear. Ketika kita menghadapi rasa takut, kita cukup lama melawannya berkali-kali, maka lama-kelamaan rasa takut tersebut akan kalah dan hilang. Oke, itu 3 fakta umum dan fakta utama. Dan kini saya akan membagikan tipsnya untuk mengatasi rasa gugup, grogi, atau takut. Pertama yang harus dilakukan yaitu melakukan persiapan yang matang. Sebelum kita naik panggung, ya persiapan menjadi syarat yang paling penting, karena persiapan yang matang kita menjadi lebih siap dan membuat kita jadi lebih percaya diri.
Banyak pembicara publik atau banyak orang yang bicara di depan umum gagal karena mereka tidak melakukan persiapan dengan matang. Tips yang kedua, kita harus menguasai materi. Nah, ini juga penting kalau kita sudah menguasai materi dengan baik. Maka sekali lagi kita akan menjadi lebih percaya diri dan lebih yakin. Pelajari bolak-balik. Kalau istilah lainnya itu di luar kepala. Kita bisa menguasai materi dengan sendirinya. Kita akan bisa mengatasi rasa grogi secara lebih baik lagi. Tips yang berikutnya yaitu kenali audiens kita. Kita gak kenal, kita datang ke satu daerah yang kita gak kenal, pasti punya rasa khawatir. Kenapa kita bisa santai, lebih rileks, menjadi tidak takut karena kita tahu tentang sesuatu. Contohnya seperti saya diminta berbicara di depan teman-teman saya. Besar kemungkinan saya tidak terlalu takut ketimbang diminta berbicara di depan orang yang sama sekali kita tidak kenal. Orang yang asing, mungkin betul-betul saya nggak punya gambaran seperti apa mereka. Cari informasi. Kalau kita diminta berbicara di satu tempat, kalau ada panitianya, tanya panitia, kira-kira siapa saja sih audiens kita, dari segi umurnya, umur berapa, dari segi sosialnya, dari segi ekonominya, seperti apa, pendidikannya seperti apa, apakah mereka lulusan SMA, apakah mereka lulusan sarjana, atau apa. Jika kita telah mengetahui audiens, maka kita akan menjadi lebih tenang, jauh lebih mempersiapkan apa yang harus kita sampaikan, seperti apa dan lain seterusnya. Kelihatannya sepele, tapi akan sangat membantu sekali ketika kita kenal satu situasi, keadaan, tempat, maka kita akan lebih santai, lebih rileks, dan lebih percaya diri. Tips yang keempat yaitu kuasai pikiran negatif kita. Kita seringkali ketakutan. Itu tidak sebagaimana seharusnya. Kita lebih takut dengan ketakutan itu ketimbang dari kenyataan yang terjadi. Banyak orang yang ketika berbicara di depan umum, mereka udah takut duluan. Mereka membayangkan hal-hal horor, padahal hal itu gak pernah terjadi. Kenapa orang takut bicara di depan umum? Karena mereka takut diketawain, takut jelek, takut dikatain, takut diejek, dan lain sebagainya. Tapi ternyata ketika kita lakukan, kenyataannya tidak seperti itu. Nah, ketakutan itulah yang lebih bahaya dari kenyataan yang sebenarnya. Jadi tips yang keempat, kuasai pikiran negatif kita. Karena pikiran negatif itu betul-betul bisa merusak semuanya. Bahkan semua persiapan yang kita lakukan, latihan yang udah kita lakukan dengan serius bisa hilang ketika sedikit saja pikiran di kepala kita yang jelek, yang betul-betul buat kita drop, tiba-tiba semua bisa hilang. Ketika kita maju, bahkan pikiran kita bisa blank seketika. Sebetulnya ada beberapa, salah satu caranya adalah dengan berdoa. Percaya nggak percaya, berdoa membuat kita menjadi lebih rileks dan tenang. Kita harus pasrahkan semuanya kepada Tuhan. Kita minta kepada Tuhan agar diberi kekuatan dan ketenangan. Kita juga harus yakin dengan doa kita sendiri. Nah, itu merupakan tips untuk mengatasi rasa gugup, grogi, takut saat bicara di depan umum.